Kaisar Naga Abadi Chapter 2130 Bahasa Indonesia. Bab 2130, Bab 2131 Menghancurkan Takdir. Lu Ming mengungkapkan 5 jenis hukum. Penggabungan 5 jenis undang-undang tersebut menimbulkan keributan. Banyak orang tidak bisa tetap tenang. Lu Ming tidak memiliki batasan. Sekarang ada 5, tapi tidak ada yang yakin apakah dia akan mengungkapkan 6 nanti. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moi begitu bersemangat hingga mereka melompat-lompat. Bus! Lu Ming melewati kehampaan dan mendekati takdirnya dalam sekejap. Pupil Tianming berkontraksi, matanya sangat serius. Tubuhnya hampir menyatu dengan sungai takdir, menjadi ilusi. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menunjuk ke arah bayangan itu. Kali ini, dia menunjuk ke tengah alis Shadow. Puff! Glabella Shadow tertembus. Lu Ming, yang menyerangnya, menghadapi serangan yang mengerikan. Sebuah kekuatan yang sangat tajam menyerang Glabella Lu Ming. Namun, sekarang Lu Ming telah menggabungkan 5 jenis hukum, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Hukum bergetar dan menghalangi kekuatan tersebut. Kemudian, Lu Ming memukul kami dengan telapak tangannya dan membombardir pasukan yang datang. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meletus dan kehampaan terus bergetar. Kekuatan yang digunakan untuk menyerang Lu Ming sangat mengejutkan, namun tetap dikalahkan oleh Lu Ming. Makan jariku dan lihat. 1. Lu Ming menyerbu ke depan dan mengarahkan jarinya pada saat yang bersamaan. Energi langit dan bumi meledak, membentuk jari kesengsaraan raksasa yang kacau menuju sungai takdir. Hualala, kali ini, sungai takdir tidak bisa menahan kekuatan jari kesengsaraan kekacauan. Sungai bergulung dan berguncang, dan ribuan ombak muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat jari kesengsaraan kekacauan menekan, sungai takdir sepertinya berada di ambang kehancuran. Saat ini, seluruh stadion sunyi. Banyak orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini karena mereka tahu bahwa ini adalah momen paling krusial. Itu adalah momen di mana kemenangan dan kekalahan akan ditentukan. Siapa yang akan menang? Sungai takdir menebas. Tianming melolong. Dia menyerap kekuatan sungai takdir, berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas jari kesengsaraan. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terjadi di langit. Cahaya dari tebasan kehendak surga memblokir jari kekacauan kesengsaraan dan menghilang. Lagi. Lu Ming menunjuk beberapa kali lagi. Energi tak berujung berkumpul dan total 3 jari kesengsaraan kekacauan meledak ke arah Tianming. Tianming hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Situasinya telah terbalik sepenuhnya. Baru saja, ketika Tianming membuang sungai takdir, Lu Ming berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi sekarang, Tianming kembali dirugikan. Situasi berubah dengan cepat, ledakan. Ledakan, ledakan. Dengan 3 gemuruh lainnya, 3 jari kesengsaraan terhalang, tetapi sosok Tianming mundur dengan cepat. Sungai takdir berguncang, dan cahayanya menjadi sedikit redup. Kamu telah menembus pertahananku. Tianming meraung. Kamu masih percaya diri sampai sekarang. Kalau begitu, aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Lu Ming melangkah ke udara dan mengepalkan tinjunya. Cahaya pedang besar mengembun di udara. Pedang kematian. Ini adalah langkah pembunuhan yang diciptakan sendiri oleh Lu Ming. Isinya 4 jenis hukum, kematian, melahap, susunan dao dan ekstremitas. Ini bukanlah perpaduan hukum yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah teknik kekuatan magis yang dibangun dengan melepaskan berbagai kegunaan dari 4 hukum. Seni sakral semacam ini jauh lebih kuat daripada perpaduan hukum yang sederhana. Meskipun Lu Ming hanya bisa melepaskan efek magis dari 4 jenis hukum pada tahap awal, dia juga tidak bisa menghentikannya. Kekuatan surgawi ini telah menjadi salah satu jurus pembunuh terkuat Lu Ming. Memotong. Lu Ming berteriak dan menebaskan pedangnya. Pedang ini secara langsung membelah kehampaan dan memotong takdir surgawi. Tianming mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi tidak ada gunanya. Sungai takdirnya bergetar hebat dan terbelah 2 oleh pedang kematian. Kemudian meledak. Tianming mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Darah menodai jubah seputih saljunya. Tianming terluka. Sungai takdir telah rusak, dan dia menderita luka berat. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming tidak berhenti. Dia menggunakan jari kesengsaraan kekacauan dan menunjuk ke arah Tianming dengan beberapa jari besar. Tianming belum terlempar dari panggung pertempuran,
dia juga tidak mengaku kalah. Pertempuran belum berakhir. Tianming tidak mau menyerah dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia terluka parah dan kekuatan tempurnya melemah. Apalagi sungai takdir telah terputus. Dia tidak bisa melawan Lu Ming sama sekali. Setelah beberapa langkah, dia dikirim terbang 100 mil jauhnya. Dia meludahi kami seteguk darah dan wajahnya pucat. Dia sudah dikirim. Kamu kalah. Lu Ming berdiri di tengah arena pertempuran dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia dikalahkan. Amanat surgawi telah hilang. Penonton pada awalnya diam, tetapi ketika mereka sadar, mereka menjadi gempar. Lu Ming benar-benar menantang surga. Dia mengalahkan Tianming dengan miliknya. Budidaya calon kaisar. Legenda hukum takdir telah dilanggar. Nasib bisa dipatahkan, dan manusia bisa menaklukkan alam. Adegan itu menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa takdir akan dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming telah mengalahkan Tianming dan berdiri di puncak. Pada awalnya, tidak ada yang menganggap tinggi Lu Ming. Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Ming belum menerobos ke alam bela diri tertinggi, mereka bahkan diejek oleh Muyang. Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa Lu Ming akan bisa masuk 10 besar. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Ming akan menjadi yang pertama. Tuanku tak terkalahkan. Saya tahu tuan saya tidak terkalahkan. Lu Xiangxiang melompat kegirangan, tidak lupa melihat para tetua di dekatnya. Beberapa tetua juga linglung. Ketika mereka melihat mata Lu Xiangxiang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tuan muda sungguh luar biasa. Wajah Qiu Yue penuh dengan senyuman. Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya juga tersenyum. Pedang kematian memandang Lu Ming dalam diam. Di sisi lain, wajah Heng Xinghe sangat suram dan bahkan ada sedikit ketakutan. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasinya. Jika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Saudara Wuxiang, Saudara Kong, Saudara Heng, Saudara He, saya mendengar bahwa Lu Ming ini berasal dari Gunung Yuan. Saya tidak menyangka Gunung Yuan akan menghasilkan favorit surga. Selamat. Beberapa kaisar agung mengucapkan selamat kepada Paman Kong, kaisar tak berbentuk, kaisar agung klan Heng, dan klan He. Hahaha. Paman Kong dan kaisar tertawa terbahak-bahak. Kaisar agung Dia dan Heng mendengus dingin dengan ekspresi yang sangat muram. Mereka tidak sabar untuk menamparkan Lu Ming sampai mati. Akan aneh jika mereka terlihat bahagia saat orang lain memberi selamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang memiliki ekspresi paling jelek adalah keluarga Re Heng, keluarga He, dan tentu saja, klan gagak emas tanah suci Gu Yue, keluarga Wan, dan kekuatan lainnya. Wajah mereka menjadi pucat. Bakat Lu Ming terlalu menakutkan. Jika Lu Ming terus berkembang, mereka semua akan musnah di masa depan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka ketakutan. Brengsek. Yuan Xin berteriak. Dia tidak mau menerima bahwa Lu Ming benar-benar mendapat tempat pertama. Tianming juga tidak mau menyerah. Matanya berkilat tajam, tapi dia akhirnya tenang. Baiklah, pertempuran di 10 negeri telah berakhir. Orang tua berambut putih itu berjalan ke arah kami dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, aku akan mengumumkan nama-nama 10 besar dalam pertempuran 10 negeri. Tempat pertama, Lu Ming. Tempat kedua, Tianming. Tempat ketiga, Yuan Xin. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu mengumumkan peringkatnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2132 Bahasa Indonesia. Bab 2132, Keajaiban Alam Surga yang Menakutkan. Tatapan banyak orang tergerak. Putra surga yang dibanggakan oleh alam surga sedang menantang putra surga yang dibanggakan oleh alam primordial. Tapi kalau dipikir-pikir, itu normal. Mereka semua adalah anak muda, penuh semangat dan percaya diri. Ketika mereka melihat lawan yang kuat, tidak dapat dihindari bahwa mereka ingin bertukar petunjuk. Mata keajaiban alam primordial juga bersinar. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat para jenius di alam surga. Baiklah, ayo kita bertanding. Pria lapis baja itu mengangguk. Ini adalah rencana mereka ketika mereka membawa keajaiban alam surga ke sini. Terima kasih banyak, Jenderal. 1. Remaja kekar itu menangkupkan tinjunya dan melangkah maju, mengalihkan pandangannya ke Lu Ming dan 10 lainnya.
Dia memiliki rambut pendek seperti jarum, dan matanya setajam mata singa. Apa yang saya kembangkan adalah seni bela diri kuno dari sistem kuno. Pasti ada di antara Anda yang mengembangkan sistem kuno, bukan? Remaja berambut pendek itu berkata sambil melirik ke 10 orang dengan sedikit arogansi. Bang, 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 Baode, Aoke, dan iblis kuno melangkah maju pada saat yang sama, tubuh mereka mengeluarkan aura yang kuat. Aku akan melawanmu, kata Baode. Tubuhnya seperti menara besi, dipenuhi kekuatan tiada akhir. Dia milikku. Maafkan aku, kata Pinker dengan tatapan dingin di matanya. Dia adalah anggota kerajaan dari klan Naga Sejati Ungu Emas. Namun, pihak lain menggunakan 9 naga untuk menarik kereta, yang remaja berambut pendek itu melirik mereka bertiga, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Seorang penggarap tubuh yang abadi, dao iblis yang abadi, dan dao iblis yang abadi. Sangat bagus. Kalian bertiga, serang aku bersama-sama. Remaja berambut pendek itu berkata dengan ringan, dan rasa jijiknya menjadi semakin kuat. Apa? Wajah banyak orang berubah. Nada suara remaja berambut pendek ini terlalu sombong. Dia sebenarnya meminta Baode dan dua lainnya untuk menyerangnya bersama. Perlu diketahui bahwa Baode memenangkan tempat keempat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dengan Pinker dan iblis kuno, dia bahkan bisa melawan Yuan Xin. Remaja berambut pendek ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Arogan, aku akan melawanmu. Kamu mendekati kematian. Derit sudah sangat marah, dan sekarang dia dipandang rendah, bagaimana dia bisa menahannya. Dia meraung dan berubah menjadi wujud aslinya, menerkam ke arah remaja berambut pendek. Kelima cakar naganya keluar terus-menerus, ingin mencabik-cabik remaja berambut pendek itu. Ledakan. Dia remaja berambut pendek menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya langsung menembus kehampaan dan bertabrakan dengan cakar naga yang berderit. Aduh! Krik meraung, dan seluruh tubuh naganya bergetar hebat saat mundur. Semua orang melihat cakar naga yang berderit itu telah terbelah. Itu tertutup retakan dan darah mengalir keluar. Satu gerakan dan cek terluka. Itu sangat mengejutkan. Tatapan banyak orang berubah menjadi serius. Kekuatan tempur pemuda berambut pendek ini benar-benar menakutkan. Mata Tianming dan Yuan Xin berubah serius. Kubilang, kalian bertiga menyerang bersama, atau kalian tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Petik 2. Kata pemuda berambut pendek itu, rasa jijiknya semakin bertambah. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Baode meraung. Tubuh kekarnya membengkak dan dia meninju kami. Dia juga menerobos kekosongan. Di saat yang sama, iblis tua juga menyerang. Seberkas cahaya iblis menebas ke arah pihak lain. Mengaum, mati, Aoke meraung. Kidarah memenuhi udara, dan luka di cakar naganya sembuh dengan cepat. Cahaya ungu keemasan memenuhi tubuhnya saat dia menyerang remaja berambut pendek itu. 3 favorit surga dari sistem dahulu kala menyerang pada saat yang bersamaan. Itu sangat menggemparkan. Hahaha, ini lebih seperti itu. Remaja berambut pendek itu tertawa. Salah satu telapak tangannya berubah, seolah berubah menjadi giok. Itu sangat transparan bahkan pembuluh darah di dagingnya pun bisa terlihat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia remaja berambut pendek menyerang dan menyerang 3 telapak tangan berturut-turut. Bang! Iblis kuno bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar beberapa ribu meter. Dia batuk darah dan auranya melemah. Dia terluka parah. Bang! Bang! Lalu, Pinker dan Baode juga mundur. Kekuatan sebesar ini saja. Tidak cukup, lebih lagi. Remaja berambut pendek itu bergegas menuju Baode dan Aoke, telapak tangannya terus-menerus menonjol. Baode dan Aoke berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun mereka bukan tandingannya. Telapak tangan remaja berambut pendek itu seolah memiliki kekuatan membelah langit. Setiap telapak tangan sepertinya mampu memisahkannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, Baode dan Aoke batuk seteguk darah. Lengan mereka patah, dan mereka terluka parah, tidak mampu melawan lagi. Semua orang terkejut. Remaja berambut pendek ini terlalu menakutkan. Tidak ada fluktuasi nomologis pada tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia juga mengembangkan sistem kuno. Namun,
dia luar biasa kuat, dengan mudah mengalahkan Baude, Aik, dan iblis kuno. Dia pasti salah satu favorit surga di alam surga. Seseorang menebak, kalian terlalu lemah. Remaja berambut pendek itu melirik ke arah Baude dan dua lainnya, lalu melangkah mundur. Wajah Baude, Aoke, dan iblis kuno jelek, tetapi pihak lain memang kuat, yang membuat mereka merasa tidak berdaya dan memberi mereka pukulan besar. Saya di sini untuk berdebat dengan keajaiban alam primordial. Setelah remaja berambut pendek itu kembali, remaja lainnya keluar dari alam surga. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan matanya seterang bintang. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya mengembangkan sistem nomologis. Siapa yang ingin berdebat dengan saya? Petik 2. Aku akan melawanmu. Yun Laoge adalah orang pertama yang berbicara. Dia melangkah maju, dan kekosongan di sekitarnya naik dan turun seperti gelombang. Budidaya surgawi ilusi bintang 2 miliknya tidak diragukan lagi dipamerkan. Putra ruang waktu, Kaisar ilusi bintang 2. Bagaimana dengan ini? Saya juga akan menekan kultivasi saya menjadi Kaisar ilusi bintang 2. Kata pemuda berjubah abu-abu itu. Dari tubuhnya. Dia adalah Kaisar kosong bintang 2. Semua orang terkejut. Kata-kata pemuda berjubah abu-abu itu jelas sekali. Basis budidaya aslinya melampaui Dewa Ilusi bintang 2. Sekarang, dia akan melawan Yun Laoge, yang berada di level yang sama dengannya. Karena itu masalahnya, jangan menyesalinya. Kata Yun Laoge. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bergerak. Dia menembus kekosongan dan menyerang lawannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajah pemuda berjubah abu-abu itu tetap tenang. Pada saat itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan hukum nomologis muncul. Sebuah kuali besar muncul di tangannya. Hukum kekacauan primordial. Orang ini adalah putra dari kekacauan primordial. Pada saat itu, kuali di tangannya terbentuk dari hukum kekacauan primordial. Kuali kekacauan primordial dengan cepat tumbuh seukuran gunung dan menekan Yun Haoge. Kekuatan kuali kekacauan primordial terlalu mencengangkan. Itu secara langsung menghancurkan kehampaan dan menyebabkan ruang waktu menjadi kacau. Ledakan. Kemanapun kuali kekacauan primordial lewat, ruang itu terus meledak. Ekspresi Yun Haoge berubah drastis. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan yang mengejutkan datang ke arahnya. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang kuali kekacauan primordial. Namun, akibatnya tubuhnya terlempar. Dia mengeluarkan seteguk darah dan lengannya meledak. Pemandangan yang mengerikan. Banyak orang terkesiap. Satu gerakan. Yun Haoge telah dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Pihak lain tidak menunjukkan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Sebaliknya, dia telah menekan budidayanya ke tingkat Kaisar Ilusi bintang 2. Dia berada di level yang sama dengan Yun Haoge, tapi dia telah mengalahkan Yun Haoge dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang sulit mempercayainya, tetapi inilah kenyataannya. Dia terlalu lemah. Pemuda berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia kemudian melihat ke arah Yuan Xin dan berkata, saya dapat merasakan bahwa Anda memiliki tubuh yang murni kacau. 8 saya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2133 Bahasa Indonesia. Bab 2133, 3 Alam Hukum. Pemuda berjubah abu-abu, putra surga yang dibanggakan alam surga, menantang Yuan Xin. Mata Yuan Xin menyipit. Dia tidak percaya diri menghadapi pemuda berjubah abu-abu itu, tapi dia dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menantangnya, jadi dia tidak bisa menghindari pertarungan. Yuan Xin melangkah maju, dan aura di tubuhnya meledak. Dua jenis hukum nomologis tersebar. Pemuda berjubah abu-abu nampaknya terkejut, Anda telah memahami dua hukum nomologis dan berhasil menggabungkannya. Tidak buruk. Aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan tempurmu. 1:11 Coba lihat, tubuh dewa yang kacau. Menghadapi pemuda berjubah abu-abu itu, Yuan Xin tidak berani gegabah. Dia segera menggunakan jurus pembunuh terkuatnya, tubuh dewa yang kacau. Tubuh Yuan Xin ditutupi dengan warna kekacauan, seolah-olah dia terbuat dari batu kekacauan. Auranya telah mencapai puncaknya. Menarik. Lakukan gerakanmu dan biarkan aku melihat kekuatanmu. Jangan khawatir,
Saya masih akan menekan kultivasi saya menjadi Kaisar Bintang 2. Mata pemuda berjubah abu-abu itu menunjukkan senyuman tipis dan sedikit ketertarikan. Namun, dia tidak panik sama sekali. Sikap seperti itu tentu sangat menghina. Mata Yuan Xin dipenuhi amarah. Sambil meraung, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang pemuda berjubah abu-abu itu. Ledakan. Yuan Xin melayangkan pukulan ke arah pemuda berjubah abu-abu itu. Tinjunya seperti batu yang kacau. Pemuda berjubah abu-abu itu mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, kuali kekacauan primordial lainnya terbentuk. Dengan cepat tumbuh menjadi seukuran gunung. Pemuda berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan kuali kekacauan primordial menekan ke arah Yuan Xin. Berdebar, pukulan Yuan Xin mendarat di kuali kekacauan primordial. Kuali itu bergetar hebat, dan gelombang suara menyapu ke segala arah. Banyak ahli memancarkan cahaya dan memblokir gelombang suara. Yuan Xin juga mengalami dampak yang mengerikan. Tubuhnya bergetar dan dia terus mundur, menyebabkan kekosongan itu meledak. Tidak buruk. Anda dapat memblokir salah satu gerakan saya. Anda memiliki kekuatan. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Kata pemuda berjubah abu-abu itu. Dia tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia menekan dengan satu tangan, dan kuali kekacauan primordial meledak ke arah Yuan Xin. Merusak. Mati. Yuan Xin meraung dan terus meninju dengan kedua tinjunya seperti badai. Namun, yang sulit dipercaya adalah setelah setiap gerakan, Yuan Xin akan mundur dengan cepat. Dia benar-benar kalah dan dia mundur beberapa ratus meter dan darah muncrat dari mulutnya. Menekan. Pemuda berjubah abu-abu itu bergumam, dan kilatan tajam muncul di matanya. Dia menekan dengan satu tangan lagi, dan kuali itu bergetar dan menjadi lebih besar, menekan Yuan Xin. Ledakan. Kali ini, Yuan Xin bahkan lebih menderita. Tubuhnya terjatuh dan menabrak ring pertempuran di puncak Gunung Takdir, menyebabkan ledakan hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Di alam primordial, banyak anak muda jenius berteriak tak percaya. Yuan Xin, putra kekacauan, adalah seorang jenius yang tiada taranya. Kali ini, dia berada di peringkat ketiga di antara semua jenius di alam primordial. Bahkan ahli seperti itu telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan begitu mudah dan mudah ditekan. Poin kuncinya adalah pihak lain telah menekan budidayanya ke tingkat Kaisar Ilusi Bintang 2, tetapi dia masih bisa dengan mudah menekan Yuan Xin. Apa yang sedang terjadi? Putra kekacauan tidak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Bagaimana dia bisa ditekan sedemikian parah oleh lawannya? Bidang hukum yang kedua. Hukum lawan telah mencapai ranah kedua. Kaisar sejati yang kuat berbicara. Bidang hukum kedua. 11. Beberapa orang tidak mengerti. Segera, seorang penatua menjelaskan. Hukum, setelah dikembangkan ke tingkat calon kaisar, akan mencapai kesempurnaan dan menjadi sungai hukum. Namun, apa yang disebut kesempurnaan ini hanya mengacu pada kesempurnaan pada tahap tertentu. Tepatnya, itu hanyalah kesempurnaan dari bidang hukum pertama. Penanaman hukum dibagi menjadi 3 bidang. Setelah menerobos ke ranah kaisar bela diri, beberapa tokoh dikdaya bisa membuat terobosan lain dalam hukum mereka dan mengolahnya ke alam kedua atau bahkan ketiga. Tentu saja kesulitannya sangat mengejutkan. Namun, begitu seseorang menerobos, kekuatannya juga akan mengejutkan. Begitu dia menerobos ke ranah kedua, kekuatan hukumnya akan meningkat pesat. Bahkan jika aku adalah hukum jalur raja, setelah melangkah ke alam kedua, hukum tersebut dapat bersaing dengan hukum tertinggi. Hukum kekacauan primordial pemuda berjubah abu-abu telah mencapai tingkat kedua. Dalam pertarungan di level yang sama, dia secara alami dapat dengan mudah mengalahkan putra kekacauan. Namun, menurut generasi yang lebih tua, hanya kaisar kekosongan tingkat tinggi yang dapat mengembangkan hukum ke alam kedua. Beberapa orang tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka. Adapun pihak lain, dia telah menerobos ke ranah kedua hukum kekacauan primordial di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Keajaiban alam purba benar-benar bunga di rumah kaca. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Betapa membosankan. Pemuda berjubah abu-abu itu menatap Yuan Xin dan berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan. Menjijikkan.
Kebanggaan alam primordial sangat marah. Sungguh tidak nyaman dipandang rendah seperti ini. Namun, kekuatan tempur pihak lain terlalu mengejutkan. Bahkan Tianming dan Lu Ming akan dikalahkan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menelan amarah mereka ketika dipandang rendah oleh pihak lain. Pemuda berjubah abu-abu itu sepertinya sudah kehilangan minat dan kembali ke kereta. Saat ini, seorang wanita keluar. Wanita ini mengenakan baju besi. Dia tampak heroik dan penuh niat membunuh. Dia melirik Lu Ming dan yang lainnya. Saya mendengar bahwa alam primordial telah melahirkan anak takdir. Saya sangat penasaran betapa indahnya hukum nomologis takdir. Apakah kamu berani melawanku? Petik 2. Mata Tianming berkedip. Pihak lain langsung menantang anak yang ditakdirkan tersebut, sehingga ia hanya bisa menerima tantangan tersebut. Tianming melangkah keluar, pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dia memandang wanita yang tampak heroik dan berkata, "Saya adalah anak takdir." "Berapa tingkat kultivasi Anda?" kata wanita berpenampilan heroik itu. "Kaisar Kekosongan Bintang 2, kata Tianming. "Kaisar Kehampaan Bintang 2, aku juga Kaisar Kehampaan Bintang 2. Wanita berpenampilan heroik itu berbicara, dan aura hukum terpancar dari tubuhnya. "Hukum jalur raja, kamu memiliki fisik raja." Tianming tercengang, dan sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Pihak lain sebenarnya memiliki perawakan seorang raja, dan perawakan seorang raja sebenarnya berani menantangnya. Ini meremehkan dirinya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki fisik raja? Bahkan fisik raja pun bisa mengalahkanmu. Aura wanita berpenampilan heroik itu menjadi semakin tajam. Tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu menimbulkan angin dan awan saat dia menusuk ke arah Tianming. Saat tombak panjang itu menusuk, aura wanita yang tampak heroik itu meningkat tajam, memperlihatkan ujung tajamnya. Dia seperti dewi perang yang tak terkalahkan. Teknik takdir yang hebat. Tianming tidak berani meremehkan teknik takdir besar dan berubah menjadi cahaya pelangi, menyerang wanita heroik itu. Ledakan. Fan BSP, cahaya takdir bertabrakan dengan tombak, menciptakan riak yang menakjubkan. Wanita berpenampilan heroik itu berhasil dihadang. Hukum alam kedua. Namun, hukum jalur raja alam kedua juga bukan tandinganku. Tianming berteriak dan melancarkan serangan balik. Dia tahu bahwa hukum nomologis lawannya telah mencapai ranah kedua. Namun, ia mengembangkan hukum takdir nomologis, sementara lawannya hanyalah hukum Raja Dao. Dia tidak takut dan mampu menghancurkan lawannya. Bus, bus, jari kehendak surga terus menunjuk, mengirimkan pancaran cahaya takdir ke arah musuh. Jika satu tidak berhasil, maka dua, lalu tiga. Wanita berpenampilan heroik itu berkata dengan dingin. Auranya menjadi lebih kuat. 3 jenis hukum nomologis muncul, dan dia telah menguasainya sepenuhnya. 3 jenis hukum jalur raja, dan 2 di antaranya telah mencapai ranah kedua. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda? Petik 2. Kaisar sejati dengan rambut seputih salju meraung tak percaya. Dia telah hidup lama dan tahu betul betapa sulitnya mencapai langkah ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 2134 Bahasa Indonesia. Bab 2134, Bakatmu Tidak Buruk. Yang lainnya juga kaget. Wanita berpenampilan heroik itu terlihat sangat muda, namun dia telah memahami dan menggabungkan 3 jenis hukum jalur raja. Apalagi 2 di antaranya sudah mencapai ranah kedua. Ini sungguh menakutkan. Wanita berpenampilan heroik itu memiliki aura yang mengesankan. Dia mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang di tangannya, seperti dewa perang wanita. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan angin serta awan berubah warna. 3 hukum meledak pada saat yang sama, dan tombak panjang yang menakutkan menusuk ke arah Tianming. Pupil Tianming berkontraksi dengan cepat, dan matanya menjadi sangat serius. Seluruh tubuhnya bersinar, dan sungai takdir muncul. Dia menempatkan dirinya di sungai takdir dan menggunakannya untuk melawan. Namun, tombak besar itu sepertinya mampu menembus langit. Itu menembus langsung ke sungai takdir, menyebabkannya berguncang terus-menerus dan menimbulkan gelombang besar. Hukum takdir sangatlah mendalam dan kuat. Ketika dia menyerang, seolah-olah perkataannya adalah hukum. Satu kata bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang, hidup atau mati, dan nasib. Namun,
Itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki budidaya lebih lemah. Begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menggunakan kekuatan untuk menerobos hukum takdir. Sebelumnya, Lu Ming seperti ini. Dan sekarang, wanita berpenampilan heroik itu juga sama. Sungai takdir yang panjang melonjak dan akhirnya meledak. Tubuh Tianming gemetar dan dia mundur, mengeluarkan seteguk darah. Takdir, dikalahkan. Adegan itu hening. Semua orang tercengang dan sulit berbicara. Apakah ini keajaiban alam surga? Dia hanya seorang raja, namun dia bisa mengalahkan putra takdir alam primordial. Itu membuat orang merasa seperti sedang bermimpi. Jadi bagaimana jika dia adalah anak dewa? Jadi bagaimana jika dia adalah Destiny's Child? Saya mungkin memiliki keunggulan absolut di bawah pangkat penguasa bela diri, tapi setelah itu, segalanya mungkin terjadi. Di masa depan, aku juga akan menggunakan hukum jalur raja untuk mendapatkan hukum tertinggi dan menginjak-injak semua anak dewa di bawah kakiku. Wanita berpenampilan heroik itu berbicara, suaranya penuh percaya diri. Dia memiliki tubuh seorang raja, dan di bawah alam kaisar bela diri, mustahil baginya untuk menandingi putra surga. Namun, setelah dia menerobos ke alam kaisar bela diri, dia telah memahami 3 hukum jalur raja dan bahkan 2 di antaranya telah memasuki alam kedua. Banyak putra surga di alam yang sama yang bukan tandingannya. Kata-kata wanita berpenampilan heroik itu menggetarkan hati semua orang. Itu juga membuat mata banyak anak muda dengan fisik raja dan bahkan mereka yang mengembangkan hukum biasa berbinar. Memang benar, lalu bagaimana jika mereka tertinggal sekarang? Mereka masih punya kesempatan. Setelah menerobos ke ranah kedaulatan bela diri, mereka mungkin bisa meletus dan melampaui putra dewa, terus maju dan mencapai puncak. Beberapa generasi tua menggelengkan kepala. Untuk mencapai hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan setelah menerobos ke ranah kedaulatan bela diri, sangat sulit untuk memahami hukum jalur raja. Bahkan lebih sulit lagi untuk memahami hukum tertinggi. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagi seorang wanita berpenampilan heroik yang bisa mencapai tahap ini, dia sudah menjadi favorit surga yang langka. Namun, tentu saja mereka tidak akan buka mulut untuk menyurutkan semangat anak muda. Wanita berpenampilan heroik itu tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke kereta. Wajah Tianming menjadi jelek. Di masa lalu, dia masih muda. Namun selama kurun waktu tersebut, ia mengalami serangkaian kekalahan. Pertama, dia kalah dari Lu Ming, yang belum menjadi kaisar. Sekarang, dia telah kalah dari fisik raja, yang memberikan pukulan besar terhadap kepercayaan dirinya. Di saat yang sama, anak-anak muda dari alam primordial juga tampak sedih. Keajaiban alam surga terlalu kuat. Tak seorang pun di alam primordial bisa mengalahkan mereka, dan mereka menderita kekalahan demi kekalahan. Ahli kebanggaan surga di alam surga mungkin adalah yang terkuat di alam surga. Sumber daya alam surga lebih baik, jadi wajar jika mereka memiliki budidaya seperti itu. Benar, mereka pasti kelompok orang terkuat di alam surga. Beberapa pemuda sedang berdiskusi. Meskipun mereka berdiskusi dengan suara pelan, mereka tetap didengar oleh orang-orang di alam surga. Pemuda berjubah abu-abu sebelumnya mencibir dan berkata, "Kamu tidak perlu menghibur diri sendiri. Di alam surga, kami sama sekali bukan kelompok terkuat. Paling-paling kita hanya berada di level kedua. Kelompok orang terkuat jauh lebih kuat dariku." Apa? Kata-kata ini mengejutkan para jenius di alam primordial. Bahkan banyak generasi tua yang tercengang. Orang-orang muda di alam surga ini sebenarnya bukanlah yang terkuat. Di alam surga, ada orang yang lebih kuat dari mereka, dan mereka hanya bisa dianggap sebagai kelas 2. Banyak anak surga yang dibanggakan di alam primordial mempunyai ekspresi buruk. Bahkan Tianming, Yuan Xin, Bao De, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang dan agak putus asa. Apakah kesenjangan antara alam primordial kita dan alam surga sebesar itu? Saya mendengar bahwa hanya ada satu wilayah surga yang tersisa di alam surga. Bagaimana hal itu masih begitu menakutkan? Seberapa kuat dia jika dia berada di puncaknya? Banyak orang berdiskusi dan menjadi semakin sedih. Kalian tidak perlu berkecil hati. Pada saat ini, pria lapis baja itu melangkah keluar dan suaranya menyebar ke seluruh area. Banyak orang memandangnya. Bakatmu sebenarnya tidak buruk.
Bakat banyak orang tidak lebih buruk dari favorit surga teratas di alam surga. Yang kurang dari Anda adalah sumber daya dan pelatihan. Alam surga telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hanya ada satu domain surga yang tersisa, itu adalah domain surga terbesar. Sumber daya, harta karun, dan berbagai budidaya tanah suci yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di alam primordial. Itu sebabnya budidaya mereka lebih kuat dari Anda. Juga, alam surga saat ini sedang berperang dengan pihak luar. Terkadang, mereka akan melangkah ke medan perang dan bertarung sampai mati. Hanya dengan menahan diri melalui hidup dan mati mereka bisa menjadi lebih kuat. Kata pria lapis baja itu. Kata-katanya membuat mata banyak anak surga yang dibanggakan di alam primordial bersinar kembali, dan kepercayaan diri mereka kembali. Itu benar, bukan karena mereka kurang berbakat, hanya saja mereka tidak memiliki sumber daya sebanyak keajaiban alam surga. Bagaimana mungkin anak dewa kurang berbakat? Oleh karena itu, kali ini, saya akan membawa sekelompok keajaiban alam primordial ke alam surga. Sumber daya di alam surga akan sepenuhnya terbuka untuk Anda. Kata pria lapis baja itu. Mata banyak favorit surga berbinar gembira. Alam primordial tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya alam surga dan semua jenis budidaya di tanah suci. Mereka tergerak dan ingin pergi. Mereka mengerti bahwa ini adalah hadiah untuk pertempuran di 10 negeri dan itu sangat menggoda. Jelas sekali bahwa alam surga sedang berusaha membina para jenius agar mereka dapat bangkit dengan cepat. Selama kamu mendapatkan sumber daya alam surga, kamu mungkin bisa bersaing dengan mereka di masa depan. Pria lapis baja itu menunjuk pada keajaiban alam surga dan menyemangati semua orang. Senior, sebenarnya, jenius nomor 1 di alam primordial belum bergerak. Jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan kalah. Seorang pemuda dari alam primordial angkat bicara. Sebelumnya, alam primordial mereka terus-menerus dikalahkan, dan beberapa pemuda masih merasa tidak nyaman. Pada saat ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Oh, pria lapis baja dan paragon alam surga semuanya tampak terkejut. Pada awalnya, mereka semua mengira Tianming adalah jenius nomor 1 di alam primordial. Mereka tidak mengira dia tidak seperti itu. Orang nomor 1 di alam primordial adalah orang lain. Siapa yang pertama di alam primordial? Petik 2. Pria lapis baja itu bertanya. Tatapan banyak orang beralih ke Lu Ming. Lu Ming terdiam. Dia tidak ingin menonjol pada awalnya karena anak surga yang dibanggakan alam surga memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan jika dia bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menang. Tapi sekarang, dia diusir. Dia hanya bisa... Pria lapis baja itu, sambil berkata, Lu Ming dari generasi junior menyapa senior. Kaisar Naga Abadi Chapter 2135 Bahasa Indonesia. Bab 2135, Lu Ming mengambil tindakan. Anda, mata pria lapis baja itu menyapu Lu Ming, sangat terkejut. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah melihat kultivasi Lu Ming. Kultivasi Lu Ming hanya setingkat calon kaisar, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming menjadi jenius nomor 1 di alam primordial. Mungkinkah Lu Ming lebih kuat dari Destiny's Child? Para elit alam surga juga memandang Lu Ming dengan heran. Jadi itu kamu, Jenderal. Aku akan menemuinya. Sebuah suara terdengar. Seorang pria muda berjubah hitam keluar dari kereta dan berjalan menuju Lu Ming. Orang ini mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut panjang seperti air terjun. Wajahnya dingin dan sombong, dan matanya tajam. Dia adalah pemuda yang ditemui Lu Ming di dunia itu. Saat itu, orang tersebut sedang bersama pemuda berambut ungu, dan keduanya tampak seperti kakak beradik dan junior. Saat itu, Lu Ming pernah bertengkar dengan orang ini. Namun, pihak lain sepertinya sibuk dan mengabaikan Lu Ming. Dia sudah lama ingin bergerak. Sekarang dia mendengar bahwa Lu Ming adalah keajaiban nomor 1 di alam primordial, dia tidak sabar untuk mengambil tindakan. Buat perubahan Anda, biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu. Pemuda berjubah hitam itu menatap Lu Ming, kesombongan dinginnya semakin meningkat. Aura di tubuhnya melonjak ke langit. Dia adalah kaisar kekosongan bintang 2 puncak. Bus! Suara mendesing. Setelah itu,
6 pusaran hitam pekat muncul di belakangnya, berputar tanpa henti. Ini adalah pusaran reinkarnasi yang ingin melahap orang dan mengirim mereka ke reinkarnasi. Orang ini adalah anak samsara. Faktanya, setelah menjadi Maharaja Bela Diri, hampir tidak perlu memanggilnya putra surga. Ini karena setelah menjadi Supreme Bela Diri, beberapa orang bisa mengembangkan maksim terhebat di kemudian hari. Mereka yang melakukan hal tersebut di kemudian hari tidak dapat disebut putra surga. Namun, sulit juga membedakan siapa yang bawaan dan siapa yang didapat. Oleh karena itu, mereka yang berpangkat tertinggi bela diri jarang menggunakan bentuk sapaan ini. Namun, hukum reinkarnasi pemuda berjubah hitam itu sangat menindas. Keenam pusaran itu sepertinya mampu menelan seluruh dunia. Ingat, orang yang mengalahkanmu bernama Liu. Dengan itu, pemuda berjubah hitam itu menekan dengan satu tangan dan 6 pusaran menekan ke arah Luming. Luming sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan tempur Liu jelas berada di atas Yuan Xin atau bahkan Tianming. Basis budidayanya berada di puncak alam Kaisar Ilusi Bintang 2, yang tidak lebih lemah dari Tianming dan Yuan Xin. Selain itu, hukum reinkarnasinya telah menembus alam kedua, yang sangat kuat. Luming tidak menahan diri dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Kelima jenis hukum nomologis meledak, dan sungai hukum nomologis 5 warna mengelilingi tubuhnya. Bus, Luming membubung ke langit dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghantam 6 pusaran reinkarnasi, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Tubuh Liu juga gemetar karena terpaksa mundur terus-menerus. Dua prinsip utama, mustahil. Bagaimana mungkin? Petik 2. Suara kaget Liu keluar dari mulutnya. Dia melebarkan matanya dan menatap Luming. Dia tidak percaya. Dia benar-benar bisa merasakan dua prinsip utama dari Luming. Ini benar-benar sulit dipercaya. Dia bukan satu-satunya. Paragon alam surga lainnya juga melebarkan mata mereka dan menatap Luming dengan linglung, seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia. Giliranmu yang terkejut sekarang. Beberapa putra surga yang bangga di alam primordial sangat bersemangat. Melihat putra surga yang sombong di alam surga mengejutkan mereka, mereka merasa luar biasa. Ledakan. Bahkan pria lapis baja itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan matanya terbuka lebar. Di saat yang sama, aura menakutkan dan menindas memenuhi udara. Aura ini membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan surga. Mereka tidak dapat menolaknya, seolah-olah mereka hanyalah seekor semut. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin dalam pula ia bisa merasakannya. Wajah banyak kaisar besar berubah dan mereka berkeringat dingin. Mereka melihat sosok yang duduk di kereta surga. Aura yang seperti kekuatan surga datang dari sosok ini. Sosok ini selalu diselimuti cahaya surgawi, sehingga penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Sebelumnya, dia sangat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Pada saat ini, setelah melihat Luming meletus dengan dua prinsip tertinggi, sosok itu berfluktuasi dan mengungkapkan jejak aura. Surga, Kaisar Surgawi. Seorang kaisar berbicara. Semua orang bergetar. Kaisar Surgawi. Sosok yang duduk di kereta itu sebenarnya adalah Tirk Surgawi. Kaisar Surgawi mengandung kekuatan surga. Namun, begitu auranya dilepaskan, aura itu ditarik kembali, dan tekanan mengerikan itu menghilang. Di alam calon kaisar, Anda sebenarnya dapat memahami dua hukum terkuat dan tiga hukum jalur raja. Hahaha, saya tidak menyangka orang seperti itu muncul di alam primordial. Lanjutkan, biarkan saya mengalaminya. Liu sangat gembira bukannya kaget. Semangat juangnya semakin kuat. Dia tertawa dan menyerang Luming. Sepanjang jalan, auranya semakin kuat, dan hukum lain menyebar. Liu telah menguasai dua jenis hukum nomologis, yang satu adalah hukum reinkarnasi dan yang lainnya adalah hukum raja. Namun, dia belum menembus ranah kedua dari hukum jalur raja. Dia baru saja menyelesaikan alam pertama. Namun, itu juga meningkatkan kekuatan tempur Liu. 6 jalur tinju reinkarnasi. Liu mengulurkan tangannya dan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulannya dipenuhi dengan kekuatan hukum, dan ditujukan pada Luming. Pedang Maut. Luming melancarkan salah satu jurus pembunuhan terkuatnya, pedang kematian. Pedang tempur besar terkondensasi di tangan Luming.
Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan langkah ini untuk memutus sungai panjang takdir. Bus! Pedang kematian ditebas. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pedang kematian bertabrakan dengan pancaran tinju, menciptakan energi yang tak ada habisnya. Ki itu seperti gelombang liar, gelombang demi gelombang, menyapu ke segala arah. Ledakan. Keduanya mundur 100 meter setelah penyerangan. Liu memang lebih kuat dari Tianming. Sebelumnya, Lu Ming mampu memotong sungai takdir Tianming dengan satu pedang. Sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Liu. Lagi. Liu melolong panjang dan menyerang Lu Ming lagi. Kekuatan 6 Dao Tinju reinkarnasi menutupi langit dan bumi saat terjadi di Lu Ming. Bagus. Lu Ming melolong panjang, matanya dipenuhi kegembiraan dan semangat juang. Dia sungguh bersemangat. Di alam primordial, dia sudah tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Begitu dia menggunakan pedang kematian, bahkan takdir pun akan dikalahkan. Namun, Liu mampu bertarung dengannya sekarang. Ini akan memungkinkan Lu Ming untuk terus menyempurnakan pedang kematian. Pedang kematian hanyalah seorang pemula. Lu Ming hampir tidak bisa mengungkapkan kedalaman 4 jenis hukum, tapi dia masih jauh dari menguasainya. Hanya di tengah pertempuran besar hal itu dapat terus disempurnakan. Ledakan, ledakan, keduanya saling menyerang, terus-menerus berkelahi dan bentrok. Itu sangat intens. Saya tidak menyangka akan ada orang seperti itu di alam primordial. Pemuda dari alam surga memasang ekspresi serius di wajahnya. Lu Ming memang kuat. Dia bisa melawan kesombongan surga. Kebanggaan alam primordial tersenyum, merasa sedikit lebih baik. Sebelumnya, keajaiban alam primordial telah sepenuhnya ditekan oleh keajaiban alam surga. Meskipun alam surga memiliki lebih banyak sumber daya, sehingga pihak lain lebih kuat, dan dalam hal bakat, mereka tidak buruk, mereka tetap merasa tidak enak. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang bisa melawan keajaiban alam surga. Kaisar Naga Abadi Chapter 2136 Bahasa Indonesia. Bab 2136, Bab 2135 Kemenangan pertama. Pertarungannya sangat intens, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 gerakan telah berlalu. Memuaskan, memuaskan. Mata Lu Ming berbinar. Dia menyadari bahwa seiring berlangsungnya pertempuran, kekuatan pedang kematiannya semakin kuat. Dia juga menjadi semakin akrab dengan penggunaan 4 jenis hukum. Anak ini menggunakan Liu untuk melatih kekuatan sucinya. Bakat yang menakutkan. Pria kekar berbaju besi mengetahui niat Lu Ming dan diam-diam terkejut. Brengsek. Liu meraung di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa semakin sering mereka bertarung, semakin kuat Lu Ming jadinya. Pada awalnya, mereka berimbang, tapi sekarang, Lu Ming perlahan menekannya. Dia sangat marah. Dia tidak bisa dikalahkan oleh keajaiban alam primordial. Dia meraung dan melawan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Aku akan mengolah Chaos Hammer. Lu Ming tidak peduli dengan pikiran Liu. Dia benar-benar tenggelam dalam budidaya teknik kekuatan surgawi sekarang. Tiba-tiba, serangannya berubah. Pedang kematian menghilang, dan Lu Ming melemparkan palu kekacauan untuk melawan lawannya. Sebuah palu raksasa terbentuk di tangan Lu Ming dan dia menghantamkannya ke arah Liu. Setiap pukulannya begitu berat hingga bisa meledakkan gunung dan menembus bumi. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit dan bertukar ratusan jurus. Palu kekacauan Lu Ming semakin kuat. Ledakan, ledakan. Lu Ming mengayunkan palu kekacauan dan pedang kematian di lain waktu untuk mengasah kekuatan supernya. Liu, dia benar-benar dirugikan. Lu Ming menjadi semakin kuat. Dia meraung. Dia tidak ingin menjadi orang pertama yang dikalahkan oleh putra surga yang dibanggakan dari alam primordial. Dia ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tapi semuanya sia-sia. Dia bukan tandingannya. Bang! Pada akhirnya, dia terkena palu kekacauan Lu Ming. Bahkan 6 pusaran reinkarnasinya meledak. Dia dikirim terbang mundur dan darah muncrat. Wajahnya pucat dan sangat tidak sedap dipandang. Dia sebenarnya telah kalah. Dia telah kalah dari seseorang dari alam primordial. Baiklah, banyak pemuda di alam primordial bersorak, merasa sangat riang. Alam primordial akhirnya memenangkan pertempuran, tetapi tidak kalah telak. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya melompat kegirangan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Lu Ming memelototi Liu.
Bertarung lagi. Liu meraung, tidak mau mengaku kalah. Adik laki-laki, berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Itu adalah pemuda berambut ungu. Liu tampak sangat patuh pada pemuda berambut ungu itu dan berhenti. Adik muda, kamu bukan tandingannya. Jika kamu terus bertarung, kamu pasti kalah. Tidak perlu. Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda berambut ungu itu tersenyum. Kakak senior, apakah kamu akan bergerak? Li Anda tercengang. Saya bisa menekan kultivasi saya dan melawannya. Kata pemuda berambut ungu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana kalau kamu menyerahkan pertempuran ini padaku? Suara lain terdengar. Pemuda berjubah abu-abu itulah yang telah mengalahkan Yuan Xin sebelumnya. Saat ini, dia melangkah keluar. Pemuda berambut ungu itu merenung sejenak dan berkata, kamu bisa bergerak. Lu Ming, kan, buat perubahan Anda. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Kata pemuda berjubah abu-abu. Kuali kekacauan primordial terbentuk di tangannya. Ledakan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napasnya pada pihak lain. Dia segera menyerang, palu kekacauan besar menghantam pihak lain. Karena pemuda berjubah abu-abu itu berani menyerang, dia pasti lebih kuat dari Liu. Lu Ming tidak menahan diri dan berusaha sekuat tenaga. Pemuda berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan kuali sang nenek berputar, menekan Lu Ming. Dua jenis hukum. Pemuda berjubah abu-abu itu juga mengendalikan dua jenis hukum, hukum tertinggi dan hukum jalur raja. Namun, seperti Liu, dia belum mencapai ranah kedua dari hukum jalur raja. Namun, hukum kekacauan primordialnya jelas lebih matang. Ledakan. Palu kekacauan dan kuali kekacauan primordial bertabrakan. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak melalui palu kekacauan. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Namun, kuali kekacauan primordial juga terlempar dan ditangkap oleh pemuda berjubah abu-abu. Dia lebih kuat dari Liu. Mata Lu Ming menyipit. Hukum kekacauan primordial pihak lain jelas lebih mendalam dan kuat. Namun, Lu Ming tidak takut. Dia hanya bersemangat. Satu lagi untuk dia latih. Lu Ming menginjak kehampaan dan menyerang pemuda berjubah abu-abu itu lagi. Ledakan. Ledakan. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, meskipun Lu Ming sedikit dirugikan, dia tidak dikalahkan. Dia menjadi lebih kuat seiring berlangsungnya pertempuran dan dia memahami kemampuan surgawi dalam pertempuran tersebut. Kamu ingin menggunakanku sebagai batu asah. Mustahil. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan menekan kultivasi saya untuk melawan Anda. Pemuda berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin. Sesaat kemudian, aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Ilusi Bintang 3. Ini adalah kultivasi sejati pemuda berjubah abu-abu itu. Dia telah mencapai puncak Kaisar Kekosongan Bintang 3 dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Kekosongan Bintang 4. Kekuatan tempur pemuda berjubah abu-abu itu melonjak. Kehilangan. Pemuda berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dan kuali kekacauan primordial menghantam Lu Ming lagi. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kuali kekacauan primordial menekan area kehampaan, sebesar gunung. Lu Ming mundur dengan cepat, tetapi kuali kekacauan primordial mengikutinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ledakan. Lu Ming menggunakan palu kekacauan untuk meledakkannya. Langit bergetar dan tubuh Lu Ming bergetar hebat saat dia terlempar beberapa ribu meter. Lengannya sedikit gemetar, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, mengeluarkan darah. Di alam Kaisar Bela Diri, ada perbedaan besar di setiap tahap. Kaisar Kekosongan Bintang 3 jauh lebih kuat daripada Kaisar Kekosongan Bintang 2. Jika itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 3 biasa, Lu Ming akan mampu membunuhnya dalam hitungan detik. Namun, pemuda berjubah abu-abu itu adalah seorang jenius di antara para jenius. Dia bisa membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi darinya. Lu Ming bukan tandingannya. Bus. Kuali kekacauan primordial bergetar sekali lagi dan menimpa Lu Ming. Lu Ming dikirim terbang lagi. Kidan darahnya mendidih dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Saya hanya bisa menggunakan garis keturunan ketiga. Lu Ming menyipitkan matanya. Dengan pikiran, energi garis keturunan ketiga terus-menerus menyembur ke dalam tubuhnya, menutupi dirinya dengan lapisan cahaya merah darah.
Aura Luming meroket dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Berdebar, Luming memegang palu kekacauan dan memukul kuali kekacauan primordial, membuatnya terbang. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Banyak orang memandang Luming dengan tercengang. Luming masih memiliki sisa energi. Dia belum menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua kaget. Mengapa saya harus? Tianming, Yuan Xin, dan yang lainnya juga terkejut. Sebelumnya, Luming telah mengalahkan mereka tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka mengalami pukulan telak. Ini teknik rahasianya. Ekspresi Xing He sangat jelek. Kembali ke dunia bunga teratai, Luming telah menggunakan keterampilan rahasia ini untuk mengalahkannya. Para ahli dari keluarga Heng, keluarga He, dan kekuatan lainnya bahkan lebih terkejut. Luming terlalu menakutkan. Beberapa orang jenius di alam surga juga terlihat sangat serius. Membunuh. Pemuda berjubah abu-abu itu menginjak kuali primordial dan menyerang Luming. Luming menyambutnya dan bertarung dengannya. Setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya, kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Dia lebih unggul dalam pertukaran terus-menerus dengan pemuda berjubah abu-abu. Baiklah, ayo berhenti di sini. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2137 Bahasa Indonesia. Bab 2137, Bab 2137 Tubuh Dewa atau Tubuh Lumpuh. Sebuah suara terdengar. Suaranya jelas dan cerah, tapi mengandung martabat tertinggi. Mendengar suara ini, ekspresi pemuda berjubah abu-abu itu berubah dan dia segera mundur. Luming juga berhenti. Dia mencabut kekuatan garis keturunan ketiga dan lampu merah darah di tubuh Luming menghilang. Mata semua orang tertuju pada sosok yang duduk di atas kereta, diselimuti cahaya surgawi. Dialah yang baru saja berbicara. Pada saat ini, sosok itu berdiri dan keluar dari kereta. Cahaya surgawi di tubuhnya juga menyusut, memperlihatkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an. Dia mengenakan jubah panjang dan terlihat cukup anggun. Namun, Kaisar Agung dari alam primordial buru-buru memberi hormat dan membungkuk. Salam, Tuan Kaisar Surgawi. Itu memang Tirk Surgawi. Hati semua orang bergetar hebat, lalu mereka mengikuti dan memberi hormat. Suara mereka bergema di langit. MMH. Pria parubaya yang anggun itu mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke Luming, lalu Tianming, Yuan Xin, dan sisanya. Alam primordial juga telah mencapai masa kemasannya, dan ada banyak elit. Tidak buruk. Banyak dari Anda yang sangat berbakat. Jika Anda memasuki alam surga dan menerima budidaya alam surga, Anda pasti bisa bangkit dengan cepat. Saya telah memutuskan bahwa kali ini, 320 teratas alam primordial dapat mengikuti saya ke alam surga untuk berkultivasi. Tanah suci budidaya itu akan membuka pintunya untuk Anda. Pada saat yang sama, akan ada Kaisar Surgawi yang membimbing Anda. Kata pria parubaya yang anggun. Apa, 320 teratas bisa ikut? Dan The Celestial Tirk secara pribadi membimbing saya. Mata banyak orang berbinar, terutama 320 teratas favorit surga, mereka semua sangat gembira dan bersemangat. Artinya, 320 orang yang lolos seleksi bisa ikut semuanya. Banyak dari mereka yang belum mencapai peringkat 320 memiliki ekspresi jelek dan menghela nafas tak berdaya. Sumber daya alam surga jauh lebih baik daripada sumber daya alam primordial, dan ada juga bimbingan Kaisar Surgawi. Ini terlalu menggiurkan, tentunya saat memasuki alam surga, kamu juga akan diperbolehkan memasuki medan pertempuran. Akan ada bahaya jika berperang dengan suku asing. Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda bisa bertanya sekarang. Kata pria parubaya yang anggun. Tidak ada satu orang pun yang menonjol. Siapa yang mau melewatkan kesempatan langka ini? Apalagi jika ingin bangkit, mereka harus bangkit dari pembantaian. Favorit surga ini tidak takut disembelih. Tanpa membuat dirinya marah, bagaimana dia bisa mencapai puncaknya? Tidak ada seorang pun yang ingin berhenti. Sangat bagus. Pria parubaya yang anggun itu mengangguk dan menatap Luming dengan heran. Setelah beberapa saat, dia 20 teratas bisa ikut, tapi kamu tidak bisa.
Apa? Semua orang tercengang dengan kata-katanya. The Celestial Tirk berkata bahwa Lu Ming tidak bisa pergi. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Lu Ming terlihat jelas bagi semua orang. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Dia belum menjadi seorang kaisar yang hebat, namun dia telah menguasai 5 jenis hukum, 2 hukum pamungkas, dan 3 hukum jalur raja. Kekuatan tempurnya begitu menakutkan sehingga bisa dikatakan belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi sekarang, pencarian surgawi benar-benar mengatakan bahwa Lu Ming tidak bisa pergi. Mungkinkah ada pengaturan lain? Imajinasi banyak orang menjadi liar. Bahkan Lu Ming sendiri tercengang. Kaisar surgawi, kenapa aku tidak bisa pergi? Lu Ming sedikit marah. Jika dia bisa pergi ke budidaya tanah suci di alam surga untuk berkultivasi dan bahkan menerima bimbingan dari pencarian surgawi, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Di era hebat saat ini, ras asing sedang menyerang, dan dia tidak tahu kapan perang besar akan terjadi. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Fisikmu tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi. Sang pencarian surgawi memandang Lu Ming dan berkata perlahan. Banyak orang terkejut. Bahkan The Celestial Tirk menggambarkan tubuh Dewa Lu Ming yang tak tertandingi sebagai tak tertandingi. Tunggu sebentar. Beberapa orang memperhatikan bahwa The Celestial Tirk mengacu pada mereka yang berada di bawah wilayah kedaulatan bela diri. Tapi di saat yang sama, tubuhmu juga merupakan tubuh sampah yang tiada taranya. Pencarian surgawi berlanjut. Apa? Banyak orang yang terkejut. Sebelumnya, pencarian surgawi mengatakan bahwa fisik Lu Ming adalah tubuh dewa yang tiada taraf. Mengapa dia menyebut Lu Ming sebagai badan sampah yang tiada taranya sekarang? Semua orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. The Celestial Tirk menghela nafas seolah dia merasa kasihan. Sejak zaman kuno, mereka yang berkultivasi dalam sistem nomologis tahu bahwa mereka yang berada di bawah ranah kaisar bela diri paling banyak hanya dapat memahami satu jenis hukum nomologis. Tidak mungkin mengendalikan 2 jenis hukum nomologis. Hati banyak orang tergerak. Lu Ming telah menguasai banyak jenis hukum. Mereka tahu bahwa The Celestial Tirk kemungkinan besar akan mengungkap suatu rahasia besar. Pencarian surgawi berlanjut, namun alam surga telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhir zaman primordial, muncullah sistem hukum nomologis. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Dalam jangka waktu yang begitu lama, aku bertanya-tanya berapa banyak favorit surga yang muncul. Banyak dari mereka yang mempunyai bakat luar biasa. Dahulu kala, ada orang-orang yang melanggar norma. Di bawah pangkat tertinggi bela diri, ada orang-orang yang bisa mengendalikan banyak hukum. Faktanya, ada orang yang bisa mengendalikan lebih banyak hukum daripada Anda. Hanya saja tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan 2 hukum pamungkas pada saat yang bersamaan. Orang-orang di bawah ranah kaisar bela diri sangat berbakat. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi dan langka. Mereka dapat dengan mudah membunuh kaisar yang kosong, apalagi mereka yang berada di alam yang sama. Namun, orang-orang ini tidak akan pernah bisa menerobos ke ranah kaisar bela diri. The Celestial Tirk menjelaskan secara rinci. Semua orang terkejut, dan hati mereka bergejolak, tidak bisa tenang. Ternyata di zaman dahulu di alam surga, pernah ada sosok yang menentang surga. Di bawah alam kaisar bela diri, dia telah menguasai banyak jenis hukum dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah orang-orang ini tidak dapat menerobos ke ranah kaisar bela diri. Lu Ming sendiri juga kaget dan tercengang. Dia tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi. Itu tidak mungkin. Mata Lu Ming memerah. Dia tidak bisa menerimanya. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa dia telah mencoba menerobos ke alam bela diri tertinggi di dunia itu, tetapi dia gagal dan hampir menghancurkan hati dan tubuh Seinnya. Seperti yang kita semua tahu, untuk menerobos ke ranah kedaulatan bela diri, seseorang harus mengubah hukum di hati orang suci menjadi inti dunia. Kemudian, inti dunia akan mengubah hati orang suci menjadi dunia kecil. Namun, sangat sulit untuk menyeimbangkannya ketika Anda mengendalikan begitu banyak undang-undang. Bisa dibilang tidak mungkin menyeimbangkannya sama sekali dan tidak bisa mengembangkan inti dunia. Begitu Anda menerobos dengan paksa, kekuatan hukum yang mengerikan akan menghancurkan hati orang suci dan orang tersebut. Dalam sejarah,
Orang jenius seperti kalian semua pada akhirnya menempuh dua jalur surga. Salah satunya adalah menerobos dengan paksa, lalu dicabik-cabik oleh kekuatan hukum dan mati. Yang lainnya adalah terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupmu. Hidup Anda akan habis dan Anda akan mati karena depresi. Ledakan, 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 kata-kata di benak Luming. Ini karena kata-kata The Celestial Tirk terlalu mirip dengan apa yang dia hadapi. Mereka persis sama. Tidak, itu tidak mungkin. Wajah Luming kusam dan matanya merah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika dia tidak bisa menembus pangkat tertinggi bela diri, lalu apa gunanya berkultivasi? Itu tidak mungkin. Tuanku pasti akan menembus pangkat tertinggi bela diri. Dia tak tertandingi di dunia. Lu siang-siang berteriak. Wajah kecilnya pucat dan dia tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan melakukannya. Ouyang Molly, Qiu Yue, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya menggelengkan kepala tak percaya. Adegan itu menjadi gempar. Sebenarnya ada hal seperti itu. Itu benar-benar gempa berkekuatan 12 skala Richter. Kaisar Naga Abadi Chapter 2138 Bahasa Indonesia. Bab 2138, Bantuan The Celestial Tirk. Luming telah menantang langit dan muncul sebagai pemenang pertempuran 10 negeri. Dia telah menekan semua teladan dan berdiri di puncak. Tidak ada keraguan bahwa Luming adalah yang paling mempesona dalam pertempuran di 10 negeri. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah mengalahkan Yuan Xin, Tian Ming, dan bahkan kebanggaan alam surga. Ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku sejarah. Sebelumnya, semua orang mengira Luming memiliki masa depan cerah dan pencapaiannya di masa depan tidak terbayangkan. Dia akan menjadi ahli top. Beberapa kekuatan besar bahkan berencana untuk berteman dengan Luming dan membangun hubungan baik dengannya. Namun, pencarian surgawi telah mengatakan bahwa Luming tidak dapat menerobos ke alam kaisar bela diri dan akan terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Tidak ada yang akan mempertanyakan kata-kata Tirk surgawi. Dapat dikatakan bahwa hasil Luming sudah diputuskan. Sayang sekali. Favorit surga yang langka. Sayang sekali. Beberapa orang dari kekuatan besar menghela nafas. Mereka berencana berteman dengan Luming dan membangun hubungan baik dengannya. Namun, mereka telah menghilangkan gagasan ini sekarang. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan dianggap serius oleh kekuatan besar ini. Tidak peduli seberapa kuat dia berada di bawah pangkat tertinggi bela diri. Kaisar sejati manapun akan mampu menghancurkan mereka. Hahaha, langit punya mata, langit punya mata. Keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, klan Gagak Emas Tanah Suci Bulan Kuno, keluarga Wan, Menara Serigala Langit, dan kekuatan lainnya tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Mereka terlalu bersemangat, seolah-olah kebahagiaan telah turun dari surga. Sebelumnya, kemampuan yang ditunjukkan Luming telah membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka sangat takut mati. Mereka takut Luming akan bangkit dan membalas dendam pada mereka. Namun, Luming tidak dapat menerobos ke ranah kaisar bela diri sekarang. Dia akan terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Dia sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Tidak peduli seberapa kuat calon kaisar, apa yang bisa dia lakukan. Orang cacat yang tiada taranya, hehe. Kaisar agung dari keluarga He mencibir. Dia telah menyimpan dendam sejak dia dipukuli oleh Luming yang mengendalikan tubuh Tirk surgawi. Bagi mereka yang memiliki dendam terhadap Luming, tidak ada kabar yang lebih baik dari ini. Namun, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Luming tidak bisa tetap tenang. Mereka menghela nafas satu demi satu. Dao surgawi tidak adil. Seorang lelaki tua dari istana Phoenix menghela nafas. Putra surga yang begitu sombong, putra surga yang sombong yang belum pernah muncul di alam primordial sejak zaman kuno, tidak mampu menerobos ke alam kaisar bela diri. Sungguh menyedihkan. Kaisar tak berbentuk dan Paman Kong juga tidak percaya. Kaisar surgawi, pernahkah tidak ada orang yang mematahkan belenggu ini dan memasuki alam kaisar bela diri dalam sejarah? Paman Kong bertanya. Tidak, tidak pernah. Mereka yang ingin menerobos mati. Yang lainnya terjebak di calon kaisar selama sisa hidup mereka. The Celestial Tirk menggelengkan kepalanya.
Dia juga merasa sangat disayangkan. Tubuh Paman Kong bergetar, dan dia seperti langsung menua bertahun-tahun. Hahaha, bagus, bagus. Itu hanya sepotong sampah. Saya akhirnya tidak perlu takut. Dia hanyalah sampah. Tidak disangka aku bahkan memperlakukannya sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Keluarga Heng, keluarga He, klan Gagak Emas, dan kekuatan lainnya semuanya tertawa dengan senyuman di wajah mereka. Tentu saja mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mereka hanya memikirkannya di dalam hati. Sampah, hehe, dia hanya kuat sekarang. Tidak akan lama lagi saya akan mengungguli dia dalam segala aspek. Yuan Xin, putra kekacauan, juga mencibir. Saat ini, dia tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Aku berpikir untuk mengalahkanmu dengan tanganku sendiri suatu hari nanti. Hehe, aku benar-benar kalah dari sampah. Tianming mencibir dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, dia akan menjadi lawan yang sangat bagus. Pemuda berambut ungu itu menghela nafas. Tidak, tuanku pasti akan menerobos. Saya tidak percaya Lu Ming dapat mematahkan belenggu. Lu Xiangxiang dan yang lainnya masih sulit mempercayainya. Tidak, 1/11 pasti menerobos. Saya pasti akan menjadi ahli bela diri tertinggi. Bahkan surga pun tidak bisa menghentikanku. Mata Lu Ming memerah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan suaranya penuh dengan tekad. Sungguh sebuah lelucon. The Celestial Tirk telah mengatakannya, tapi dia masih tidak mempercayainya. Pemikiran yang penuh angan-angan. Seorang pria parubaya dari keluarga Wan tidak bisa menahan cibiran, yang langsung menarik tatapan marah. Dia segera tutup mulut. Anda ingin memaksakan terobosan. Sang pencarian surgawi memandang Lu Ming. Ya, aku percaya pada diriku sendiri. Saya bisa mematahkan belenggu itu. Jalan itu diciptakan oleh manusia. Orang-orang zaman dahulu tidak melakukannya, namun bukan berarti saya tidak bisa. Tatapan Lu Ming sangat tegas. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan dua prinsip utama pada saat yang bersamaan. Bukankah dia juga mencapainya? Ada risiko kematian jika Anda mencoba menerobos ke alam bela diri tertinggi dengan paksa. Apakah kamu siap? Petik 2. Kata Tirk surgawi dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia mengagumi bakat, kemauan keras, dan keteguhan hati Lu Ming dalam seni bela diri. Jika Lu Ming tidak lumpuh, masa depannya tidak akan bisa dipercaya. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam surgawi Tirk. Saya pasti akan berhasil. Tatapan Lu Ming tegas. Baiklah, karena itu masalahnya, aku memberimu waktu 10 hari untuk bersiap. Setelah 10 hari, 1/11 akan membantu Anda dan membantu Anda menerobos ke alam bela diri tertinggi. Suara Tirk surgawi bergema ke segala arah. Apa? The Celestial Tirk akan membantu Lu Ming menerobos ke alam bela diri tertinggi secara pribadi. Ini jelas merupakan peluang besar. Menjijikkan. Klan Heng, klan He, klan Gagak Emas Tanah Suci Bulan Kuno, klan Wan dan kekuatan lainnya semuanya terkejut, sangat tidak mau dan iri. The Celestial Tirk sebenarnya ingin membantu. Awalnya, mereka sangat gembira ketika mendengar bahwa Lu Ming tidak dapat menerobos ke alam bela diri tertinggi. Sekarang, mereka takut Lu Ming akan berhasil dengan bantuan Tirk surgawi. Mereka semua diam-diam berdoa agar Lu Ming tidak berhasil. Adapun Lu Xiangxiang dan yang lainnya, mereka sangat gembira. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Lu Ming memberi hormat kepada The Celestial Tirk dengan sungguh-sungguh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tulus. Dia benar-benar tidak mengharapkan The Celestial Tirk membantunya. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Paman Kong dan Kaisar yang tak berbentuk juga membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Setelah itu, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Qiu Yue, Huang Ling, dan yang lainnya juga membungkuk. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Setelah itu, banyak orang di Gunung Yuan juga membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kaisar Surgawi. Misalnya, Kaisar Suci dari klan Sein kuno dan beberapa kekuatan lainnya. Mereka semua tahu bahwa ketika ras alien mendatangkan malapetaka di Gunung Yuan,
Luming dan beberapa kaisar besarlah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menutup jalan kosong yang dilalui ras alien. Mereka berterima kasih kepada Luming. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, Kaisar abadi dari negeri iblis yang tak terbatas, Sang Dewa Tanah, dan makhluk kuat lainnya dari wilayah lain mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kaisar Surgawi. Kebanyakan dari mereka tidak berpikiran sempit dan tidak memiliki dendam terhadap Luming. Bakat Luming terlalu tinggi. Akan sangat disayangkan jika dia tetap diam. Mereka semua tega menghargai bakat, jadi mereka berterima kasih kepada Tirk Surgawi. Terima kasih kembali. Saya tega menghargai bakat dan tidak akan menyaksikan keajaiban yang tiada taranya terdiam. Dalam 10 hari ke depan, saya akan membentuk formasi hebat saat ini untuk membantu Luming menerobos. Tapi, The Celestial Tirk memandang Luming dan berkata, Luming, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa peluang keberhasilannya tidak tinggi. Selain itu, jika Anda tidak berhasil, Anda tidak bisa pergi ke alam surga. Sekarang kita sedang berperang dengan ras alien, setiap sumber daya sangat berharga. Suci, para ahli di alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber daya apapun untuk Anda. Apakah Anda mengerti? Kaisar Naga Abadi Chapter 2139 Bahasa Indonesia. Bab 2139, Bab 2138 Jalan di depan terputus. Kata-kata The Celestial Tirk sangat lugas dan lugas. Dengan invasi ras asing, alam surga berada dalam perang besar. Bagi alam surga dan alam primordial, sangatlah penting untuk memelihara dan membiarkan keajaiban yang tiada taranya tumbuh dan menjadi pilar pendukung. Oleh karena itu, setiap sumber daya sangat berharga dan harus digunakan semaksimal mungkin. Jika Luming tidak bisa menerobos ke alam bela diri tertinggi, maka dia akan kehilangan nilainya dalam pengasuhan. Calon kaisar, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak berguna dalam perang melawan ras alien. Para ahli alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka untuk sampah. Oleh karena itu, jika Luming tidak bisa menjadi kaisar agung, dia hanya bisa tinggal di alam primordial dan tidak bisa pergi ke alam surga. Junior mengerti. Luming mengangguk. Baiklah, bersiaplah. Sesuaikan kondisi Anda hingga puncaknya, kata Tirk Surgawi. Luming mengangguk dan pergi ke samping. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia ingin menyesuaikan kondisinya, esensinya, ki, dan semangatnya ke puncaknya. The Celestial Tirk mulai menuliskan formasi di puncak Gunung Takdir. Puncak Gunung Takdir bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua orang menunggu di sana, dan ada lebih banyak lagi orang. Luming dapat dikatakan sebagai surga favorit benua Yuan yang belum pernah ada sebelumnya. Semua orang ingin melihat apakah Luming bisa menjadi penguasa. Waktu berlalu, dan 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, Luming membuka matanya dan melangkah ke puncak Gunung Takdir. Luming, ayo mulai. Kaisar Surgawi berbicara. Selama periode waktu ini, semua orang tahu bahwa nama Kaisar Surgawi adalah Kong Yin. Orang-orang memanggilnya Kaisar Surgawi Kong Yin. Luming mengangguk dan duduk bersila di puncak Gunung Takdir. Kamu harus berhasil. Lu Xiang-Xiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya sangat gugup dan mengepalkan tangan mereka. Keluarga Heng, keluarga He, klan Golden Crow, keluarga Wan, Menara Skywolf, dan kekuatan lainnya juga sangat gugup. Namun, hati mereka justru sebaliknya. Mereka berharap Luming tidak berhasil. Ledakan, aura yang kuat terpancar dari tubuh Luming. Dia akan memulai terobosannya. Adegan itu benar-benar hening. Tidak ada satu suara pun. Dengan penguasa surgawi yang bertanggung jawab, bahkan kekuatan yang bermusuhan dengan Luming, seperti keluargamu, yang menginginkan kematian Luming, tidak berani mengambil tindakan apapun dan mengganggu terobosan Luming. Kalau tidak, jika mereka membuat marah Kaisar Langit, seluruh klanmu akan dikuburkan bersamanya. Keluarga Heng, keluarga He, dan kekuatan lainnya tidak berani mengambil tindakan apapun. Pada saat ini, Luming mulai mengendalikan 5 jenis hukum dan mengembangkan jantung dunia di dalam hati sucinya. Namun, pada saat ini, 5 undang-undang nomologi Cai meletus. Sulit bagi mereka untuk hidup bersama. Mereka bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan robek yang mengerikan meledak.
Tubuh Luming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sama seperti terakhir kali, sulit untuk berhasil. Luming, fokuskan pikiranmu dan fokuslah pada transformasi. Saya akan melindungi tubuh fisik dan hati suci Anda. Kata Kaisar Langit Kong Yin. Dia mengulurkan tangannya, dan seluruh puncak gunung takdir dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Cahaya surgawi muncul dan menyelimuti tubuh Luming. Kemudian, energi itu meresap ke dalam dagingnya dan menutupi hati sainnya. Kekuatan formasi tersebut melindungi tubuh fisik dan hati suci Luming. Evolusi. Luming menggeram. Dia tidak lagi memedulikan tubuh fisik dan hati sucinya. Dia mengendalikan 5 jenis hukum dengan sekuat tenaga, mencoba mengembangkan inti dunia di dalam hati orang suci. Namun, jumlah 5 undang-undang nomologi Cai terlalu banyak dan sulit mencapai keseimbangan. Kekuatan-kekuatan itu saling bertabrakan dan melonjak. Kekuatan menakutkan sedang menyerang keluar. Hati dan tubuh fisik orang suci Luming bergetar hebat saat dibombardir oleh kekuatan penghancur. Jika Raja Surgawi Kong Yin tidak melindungi hati dan tubuh orang suci, Luming akan terluka parah. Hati sucinya mungkin akan meledak dan tubuhnya akan terkoyak. Saya harus berhasil. Luming meraung. Dia tidak peduli dan berusaha sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Tubuh Luming mengeluarkan serangkaian suara gemuruh, seolah-olah ada ahli yang bertarung di dalam tubuh Luming. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya seperti saringan. Ini sangat mengejutkan. Puci. Kemudian, Luming batuk seteguk darah. Lihat retakan mulai muncul di tubuhnya. Tidak baik. Wajah Kaisar Langit Kong Yin berubah. Bahkan dengan bantuannya, Luming masih terluka. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi ketika Luming menerobos, hukum itu bergejolak dan meledak langsung dari tubuh Luming. Pada akhirnya, hal itu mungkin menarik kekuatan Dao Surgawi dan menyebabkan Luming menghancurkan dirinya sendiri. Menguasai Luming. Pada saat itu, Lu Xiangxiang, Qiu Yue, dan Feng Ling sangat gugup. Terobosan. Luming meraung dan terus menerobos. Dia harus menerobos. Jalur ilmu bela dirinya tidak bisa diputuskan begitu saja. Kaca. Puci. Retakan bahkan muncul di hati orang suci Luming, dan lebih banyak lagi retakan muncul di tubuh fisiknya. Darah terus mengalir keluar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Luming, hentikan. Anda tidak dapat melanjutkan. Kalau tidak, kamu akan mati. Kaisar Langit Kong Yin berteriak. Terobosan. Luming melolong panjang. Matanya dipenuhi tekad. Dia ingin terus menerobos. Banyak orang yang tersentuh, dan banyak orang yang menghela nafas. Mereka bisa memahami perasaan Luming. Sebagai favorit surga yang tiada taraf, betapa menyedihkannya jika dia terjebak di alam calon kaisar selama sisa hidupnya. Jika mereka berada di posisinya, banyak orang juga akan mencoba menerobos dengan segala cara. Puff, puff. Ada lebih banyak retakan di tubuh Luming dan darah muncrat dari retakan tersebut. Menguasai. Lu Xiangxiang berkata dengan lembut, air mata mengalir di matanya. Tuan muda. Qiu Yue merasakan hal yang sama. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Setiap orang yang memiliki hubungan baik dengan Luming tidak tahan melihat ini. Di sisi lain, klan Golden Crow, keluarga Wan, dan pasukan lainnya sangat gembira. Mereka berteriak dalam hati bahwa Luming seharusnya tidak berhasil. Puff. Pada saat ini, retakan muncul di antara alis Luming. Seolah-olah seluruh kepalanya akan terbelah. Ini sangatlah berbahaya. Jika tidak ditangani dengan benar, tubuhnya akan meledak dan jiwanya akan berhamburan. Berhenti. Kaisar Langit Kong Yin berteriak dan menekan dengan satu tangan. Kekuatan yang kuat dan menakutkan melonjak ke dalam tubuh Luming, mengambil kendali atas dirinya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak ikut campur, Luming hanya akan menemui jalan buntu. Dengan campur tangan The Celestial Tirk, Luming tidak dapat mengendalikan hukum. Hukumnya hilang dan dia mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pucat. Aku gagal. Luming menghela nafas dalam hatinya. Dia gagal lagi. Selain itu, dengan bantuan Kaisar Surgawi Kong Yin. Namun, ia tetap gagal dan tidak berhasil menerobos. Mungkinkah dia benar-benar memiliki tubuh cacat yang tiada taranya yang akan membuatnya sulit menjadi Kaisar Surgawi? Dia sangat tidak rela. Sepanjang perjalanannya, dia telah mengalami risiko dan badai yang tak terhitung jumlahnya.
Dia telah menembus semua rintangan dan mencapai hari ini, menginjak puncak generasi muda alam primordial. Pada akhirnya, itu diblokir oleh alam Kaisar Agung, tidak mampu menerobos. Jika dia tidak bisa menjadi Kaisar Suci, segalanya akan sia-sia. Jika perang besar terjadi di masa depan, dia tidak berdaya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Tidak, sebuah suara meraung di hati Lu Ming. Dia tidak mau menyerah. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mematahkan belenggu dan menciptakan keajaiban. Lu Ming, sembuhkan lukamu dulu. Kaisar Langit Kong Yin berbicara dan energi hangat melonjak ke tubuh Lu Ming. Dengan aliran energi ini, luka-lukanya pulih dengan cepat. Lu Ming menenangkan diri dan menyebarkan teknik kultivasinya. Dia mengendalikan energi dan menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2140 Bahasa Indonesia. Bab 2140, Berpisah. Lu Ming terus memurnikan energinya dan membiarkannya mengalir ke seluruh tubuhnya, meresap ke dalam hati orang suci. Retakan di hati Sainnya menghilang dan akhirnya pulih sepenuhnya. Tubuh fisiknya juga telah pulih sepenuhnya, dan luka-lukanya telah sembuh total. Lu Ming mengerti bahwa itu semua berkat bantuan Tirk Surgawi. Energinya mengandung vitalitas yang tak ada habisnya, itulah sebabnya dia bisa pulih begitu cepat. Kalau tidak, hati Sainnya akan retak dan dia akan terluka parah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Surgawi. Lu Ming berdiri dan berterima kasih kepada Kaisar Langit Kong Yin dengan sungguh-sungguh. Orang macam apa yang berada di alam Kaisar Surgawi? Namun, dia bisa membantunya menerobos kultivasinya. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, Lu Ming sangat berterima kasih. Sayang sekali. Kaisar Surgawi Kong Yin menghela nafas. Sayangnya orang seperti Lu Ming tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi. Lu Ming, jangan memaksakan terobosan di masa depan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Anda di lain waktu. Jaga dirimu, kata Kaisar Surgawi Kong Yin sebelum berbalik dan kembali ke keretanya. Tuan, siang-siang Bella percaya bahwa Anda pasti akan menerobos di masa depan dan menciptakan keajaiban. Lu siang-siang berjalan mendekat dan menatap Lu Ming dengan air mata berlinang. Saya juga percaya pada Tuan. Ouyang Moli juga berjalan mendekat. Tuan muda, Qiu Yue juga berjalan mendekat, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Luo Xiang, dan yang lainnya juga datang. Melihat murid dan teman ini, hati Lu Ming menghangat. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mengambil risiko apapun. Pada saat itu, keluarga Heng, keluarga He, dan kekuatan lain yang memiliki dendam terhadap Lu Ming sangat gembira. Mereka tertawa dalam hati dan menghela nafas lega. Mu yang sebenarnya dibunuh oleh orang cacat. Keluargamu pasti akan membalas dendam. Pakar keluargamu mencibir dalam hatinya saat niat membunuh muncul di matanya. Baiklah, ini sudah larut, 320 favorit surga teratas, ikuti saya ke alam surga. Dia berkata. Suara Kaisar Langit Kong Yin terdengar. Bus, suara mendesing. Segera, satu demi satu sosok muncul. Satu demi satu, favorit surga muda terbang ke kereta. Tidak, siang-siang tidak ingin pergi ke alam surga. Siang-siang ingin tinggal bersama Tuan. Lu siang-siang menggelengkan kepalanya. Tuan muda, saya juga tidak akan pergi. Kata Qiu Yue. Gelembung juga tidak terjadi. Saya ingin menemani saudara Lu Ming. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan bergoyang. Sebelumnya, Kaisar Surgawi Kong Yin pernah berkata bahwa jika Lu Ming tidak bisa menjadi Kaisar Surgawi, dia tidak bisa pergi ke alam surga. Alam surga tidak akan menyia-nyiakan sumber dayanya untuk seseorang yang ditakdirkan untuk tidak menjadi Kaisar Suci. Apa yang kamu bicarakan? Pergi ke alam surga dan berkultivasi. Anda hanya dapat meningkat lebih cepat di alam surga. Lu Ming tersenyum dan memandang Qiu Yue dan yang lainnya. Jika alam surga ingin melatih kelompok talenta muda ini, mereka pasti akan menyediakan banyak sumber daya. Dengan bimbingan Kaisar Surgawi, kemajuan mereka pasti akan sangat cepat. Jika dia tetap berada di alam primordial dan mengandalkan penjelajahannya sendiri, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih lambat. Mereka tidak tahu kapan ras alien akan menyerang dan kapan perang besar akan pecah.
Satu-satunya cara adalah pergi ke alam surga untuk berkultivasi. Lu Ming tidak akan membiarkan mereka tinggal. Tidak, jangan. Qiu Yue, Gelembung, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Pada saat ini, tatapan Kaisar Surgawi Kong Yin berubah menjadi gelembung. Anak kecil, kau adalah tikus roh ruang waktu. Anda hanya akan menyia-nyiakan bakat Anda jika Anda tetap berada di alam primordial dan menjelajah sendiri. Ikutlah denganku ke alam surga. Akan ada Kaisar Langit khusus yang akan membimbing Anda. Kaisar Surgawi Kong Yin sangat mementingkan gelembung. 10 warbis teratas bukanlah masalah kecil. Masing-masing dari mereka memiliki bakat yang tak tertandingi. Jika mereka ingin menjadi dewasa sepenuhnya, mereka akan menjadi ahli puncak. 10 Battle Beast teratas di zaman kuno semuanya adalah eksistensi menakutkan dengan kekuatan tempur tak tertandingi dan kekuatan surgawi tak tertandingi. Aku tidak pergi. Pao Pao menggelengkan kepalanya seperti mainan. Banyak orang merasa iri. Gelembung tidak keluar meskipun kondisinya bagus. Itu sangat menyebalkan. Kalian semua, pergilah ke alam surga untuk berkultivasi bersama. Saat ini, wajah Lu Ming menjadi gelap. Tatapan tajamnya menyapu gelembung, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya. Aku tidak lumpuh, jadi aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku. Jangan khawatir, aku pasti akan menjadi kaisar di masa depan, dan aku akan pergi ke alam surga untuk mencarimu. Menguasai. Lu Xiangxiang bergumam. Ayo pergi. Lu Ming berkata dengan nada serius. Ya, pada akhirnya, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya mengangguk. Bubbles juga cemberut dengan enggan, tampak enggan untuk pergi. Kemudian, dia berbaring di bahu Lu Xiangxiang dengan lemah dan maju ke depan kereta perang. Lu Ming, hati-hati. Huang Ling, Desolate Li, dan yang lainnya juga datang ke kereta. Lu Ming, ketika kamu kembali ke alam liar surgawi dan melihat Nianlin, bantu aku menyampaikan pesan. Ketika tingkat kultivasi saya tinggi, saya pasti akan pergi dan menemukannya. Long Chen berkata pada Lu Ming. Dia juga ingin tetap tinggal dan kembali ke alam liar surgawi untuk bersatu kembali dengan Xie Nianlin. Namun, dia memahami bahwa perang besar sudah dekat. Tanpa kultivasi, meskipun mereka bersatu kembali, mereka tidak dapat melindungi apapun di masa depan. Dia ingin pergi ke alam surga untuk berkultivasi. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jangan khawatir, saya akan segera kembali ke alam liar surgawi. Saya akan menyampaikan pesan tersebut kepada Anda. Hati-hati di jalan. Lu Ming menepuk bahu Long Chen dan tersenyum. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming satu persatu. Qiu Yue adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Qiu Yue, ayo. Lu Ming memandang Qiu Yue. Tidak, aku tidak akan pergi. Saya ingin tetap berada di sisi Tuan Muda. Qiu Yue menggelengkan kepalanya. Sebelum Lu Ming bisa mengatakan apapun, Qiu Yue melanjutkan, bahkan jika Tuan Muda mengusirku, aku tidak akan pergi. Saya ingin tetap berada di sisi Tuan Muda. Aku masih ingin kembali ke benua hutan belantara surgawi untuk menemui Tuan Tua dan Nyonya. Qiu Yue memandang Lu Ming dengan tekad. Baik-baik saja maka. Pada akhirnya, Lu Ming menghela nafas dan membiarkan Qiu Yue tinggal. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Aku juga akan pergi ke alam surga. Pada saat ini, sesosok tubuh datang ke sisi Lu Ming. Itu adalah kaisar yang tidak berbentuk. Direktur, Lu Ming bingung. Mungkinkah kaisar yang tidak punya pikiran pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang? Huntian dan Tianhuo telah memasuki alam surga. Saya tidak tahu apakah mereka mati atau hidup. Saya khawatir. Kaisar tak berbentuk menjelaskan. Lu Ming mengerti bahwa kaisar tak berwujud akan mencari kaisar pemburu dan kaisar api langit. Kepala sekolah, berhati-hatilah. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Haha, Lu Ming, kuharap lain kali aku bertemu denganmu, kamu sudah menjadi kaisar. Wu Xiang tersenyum lalu pergi. Lu Ming, saya harap Anda bisa menjadi kaisar suci. Ketika 20 tahun berlalu, saya akan menantang Anda. Jika kamu tidak menjadi kaisar suci, semuanya akan menjadi tidak berarti. Pada akhirnya, pedang kematian datang ke sisi Lu Ming, meninggalkannya dengan beberapa patah kata, dan berbalik untuk pergi. Ayo pergi. Kaisar Surgawi Kong Yin berbicara,
dan 9 naga sejati meraung, mengguncang langit. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 naga menarik kereta menuju pintu besar di kedalaman langit. Mereka bergegas ke pintu dan menghilang. Anak-anak surga yang bangga lainnya dari alam primordial juga memasuki gerbang dan menghilang. Sebelum Yuan Xin melangkah melewati pintu, dia melirik Lu Ming dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Lu Ming juga melihat Luo Changqiong di tengah kerumunan. Dia juga salah satu dari 320 orang, dan dia juga melirik Lu Ming dengan dingin. Lu Ming, kuharap kamu masih hidup. Aku pasti akan membunuhmu saat aku melihatmu lagi nanti. Luo Changqiong mencibir, berbalik, dan melangkah ke gerbang. Tuan, berhati-hatilah. Lu Ming, hati-hati. Suara Lu Xiang, Gelembung, dan Feng Ling terdengar dari pintu. Suara itu datang, tapi orang itu sudah menghilang. Di kedalaman langit, puluhan ribu sinar cahaya bersinar, dan kemudian pintunya menghilang.